Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas dengan baik. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini, saya Naufal Behaki akan memaparkan analisis studi kasus mengenai dilema yang dialami oleh seorang arsitek muda bernama Farhan yang menghadapi berbagai permasalahan dalam aspek kehidupan, spiritual, profesional, dan sosial berdasarkan perspektif ajaran Islam. Dalam studi kasus ini, Farhan mengalami krisis identitas meskipun telah mencapai kesuksesan dalam karirnya. Ia merasa hampa dan mulai mempertanyakan tujuan hidupnya apa sih. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian materi tidak selalu sejalan dengan ketenangan batin. Dalam Islam, tujuan hidup manusia telah dijelaskan secara jelas dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang menyatakan bahwa manusia diciptakan semata-mata untuk beribadah kepadanya. Oleh karena itu, hampaan yang dirasakan oleh Farhan dapat dipahami sebagai akibat dari kurangnya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Farhan mulai memperbaiki dirinya dengan kembali menjalankan ibadah seperti sholat 5 waktu dan gemar bersedekah. Hal ini merupakan langkah yang tepat dalam ajaran Islam karena dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang menegaskan bahwa hanya dengan mengingat kepada Allah, hati menjadi tentram. Ini menunjukkan bahwa solusi dari kegelisahan hidup adalah memperkuat hubungan spiritual dengan Allah. Permasalahan selanjutnya muncul ketika Farhan dihadapi pada proyek pekerjaan yang diragukan secara etika agama. Dalam hal ini, Farhan berusaha mencari dasar hukum melalui Al-Quran, hadis, dan pandangan para ulama. Sikap ini mencerminkan kesadaran seorang muslim dalam menjalankan pekerjaan sesuai syariat Islam. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2, Allah melarang umatnya untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Oleh karena itu, jika suatu pekerjaan mengarah pada hal yang dilarang, maka sebaiknya dihindari atau tidak dilakukan. Selain itu, ada langkah Farhan dalam mencari dasar hukum juga menunjukkan penerapan metode hukum dalam Islam, yaitu melalui Al-Quran, Al-Quran, hadis, ijma, dan ijtihad. Hal ini membuktikan bahwa Islam merupakan agama yang memiliki sistem yang lengkap dan dapat menjawab berbagai persoalan kehidupan modern secara rasional dan terarah. Di sisi lain, Farhan juga menghadapi konflik antara staf yang berbeda keyakinan terkait penggunaan ruang ibadah. Dalam situasi ini, Farhan harus bersikap adil dan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Islam mengajarkan untuk saling menghormati tanpa mencampur adukan akidah. Hal ini sesuai dengan firman Allah, Quran surat Al-Kafirun ayat 6 yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki agamanya masing-masing. Dengan demikian, solusi yang diambil harus mencerminkan sikap toleransi, keadilan, dan menjaga keharmonisan antar umat beragama. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa perjalanan Farhan menunjukkan bahwa setiap manusia membutuhkan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Islam memberikan pedoman yang lengkap dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup, baik dalam aspek spiritual, pekerjaan, maupun sosial. Dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan ajaran Islam, setiap individu dapat menentukan arah hidup yang lebih bermakna dan penuh ketenangan. Sekian dari saya, Naufal Behaki Amirul As'ad. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.